Baik pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, Garuda Indonesia lolos dari jeratan pilot. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Gary Suyatman. Beliau adalah pelaku dan sekaligus pengamat penerbangan jaringan penerbangan Indonesia. Ya, selamat pagi Pak Gary. Selamat pagi, Ya, salam sehat Pak. sehat Alhamdulillah. Baik, terima kasih atas waktunya. Ini baru saja diputuskan begitu, akhirnya Garuda Indonesia benar-benar terbebas dari jeratan pilot dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tanggapan dari Japri, bagaimana? Ya tentu ini kabar bagus ya, dalam arti Garuda bisa terus lanjut sesuai dengan kesepakatan dan kreditur. Tapi kalau dari kita melihat lebih ke votingnya waktu seminggu Oke. sebelumnya, yaitu kita semua nggak ada yang nyangka bahwa itu akan menjadi 90, di atas 95% ya untuk voting persetujuan dari kreditur. Jadi kalau menurut kita tuh tanda yang bagus dalam arti creditors percaya bahwa pasar Indonesia ini masih sehat dan dianggap bisa recover. Karena apa, recover dari posisi kayak gini kan lebih sulit daripada business as usual seperti yang diharapkan. Jadi mereka melihat ini bisa, ini doable, dan statement mereka kita anggap sebagai ini bankable. Jadi pasar kita Hmm. harap outlook-nya bagus. Baik, tapi kalau dari sisi sudut pandang industri penerbangan dengan adanya putusan dari pengadilan negeri ini, apakah mengindikasikan kita masih memberikan satu pandangan yang positif ke depan untuk industri penerbangan nasional, Pak Geri? Ya, ya tentu. Ini juga mempengaruhi ke maskapai swasta, karena maskapai swasta meskipun mereka tidak melakukan PKPU seperti Garuda, tapi mereka juga kesulitan dalam negosiasi dengan lessor, banyak pesawat yang kemudian dikembalikan juga. Nah, jadi dengan adanya putusan dari PKPU ini dan dukungan dari creditors untuk Garuda segitu tingginya, itu juga menjadi sinyal yang bagus bagi airline-airline lain bahwa memang mereka layak diberi kesempatan lagi, baik itu melalui PKPU atau negosiasi langsung dengan creditors untuk bisa atau terus melayani masyarakat. Baik, tapi kalau kita lihat dengan adanya putusan ini, apa yang harus segera dilakukan oleh manajemen Garuda Indonesia? Rencana bisnis yang sudah dicanangkan jauh-jauh hari begitu, haruskah segera diimplementasikan? Mengingat ini sudah ada putusan yang sudah sah tetap begitu, tinggal kita tadi sudah disampaikan oleh Direktur Garuda Indonesia tadi adalah business as usual begitu yang akan terus dijalankan. Ya, yang harus segera dilakukan itu tentu bisnis plan-nya. Ya. Oke. Saya rasa dengan putusan itu nggak usah menunggu finalisasi pun itu sudah bisa dilakukan. Ya. Ya, mulai yang masih jadi concern adalah short term financing sampai putusan dan cairnya misalnya yang dana 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 yang dijanjikan oleh pemerintah, PMN ya. ya sampai itu terjadi tentu masih ada tantangan untuk short term financing. Nah, jangan lupa juga bahwa PR-nya Garuda ini tidak hanya di PKPU ini, tapi juga ada restrukturisasi non financial harus dilakukan. Nah, itu Oke. juga harus terus berjalan. Itu dari sebelum putusan PKPU ini pun sudah dimulai, namun sekarang baiknya dipercepat Nah, agar bisa membantu. Ya, Oke, gimana? restrukturisasi non finansial ini yang seperti apa nih yang juga harus dibenahi? Ya, Garuda kan rencananya ke depan 70 apa 50 sampai 60 sampai 70 pesawat. Ini turun dari sekitar 150-an pesawat. Iya. Ya, ini di luar Citylink. Nah, ini manpower-nya yang untuk 150 200 pesawat ini bagaimana? Nggak mungkin dong dibiarin begitu aja dengan armadanya turun ke 60 pesawat. Ini mesti carikan solusinya, eh, dan juga langkah-langkah untuk efisiensi bagi yang masih aktif, bagaimana productivity-nya harus ditingkatkan. Jadi banyak banyak hal-hal internal yang harus dilakukan juga oleh manajemen. Oke, tapi bukankah itu bagian daripada upaya efisiensi juga nih, karena tadi memang ada pengurangan armada dari 140-an ke 70 armada tadi begitu Pak Geri. Sehingga nanti perlahan dengan adanya putusan ini kemudian rencana penambahan pesawat kembali untuk operasional ini akan bisa seiring sejalan begitu. Um, saya rasa ini satu masih
angkanya terlalu besar, satu terlalu dikit, armada masih terlalu sedikit karena sekarang kalau tidak Hmm. salah hanya sekitar 40-an pesawat yang terbang. Oke. Ya. Jadi mereka harus cari dana atau dari operating cash flow untuk reaktivasi armada yang ibaratnya grounded karena banyak hal ya, cash flow itu mempengaruhi ke maintenance maintenance plan juga. Hmm. Jadi itu banyak harus dilakukan untuk memulihkan armada balik ke 60. Dan di Oke. sisi lain yaitu jumlah karyawan yang mungkin masih untuk 150 pesawat pelan-pelan harus diturunin. Nah ini kita nggak tahu di luar mau seberapa cepat Garuda melakukan itu, dan saya yakin kalau begitu itu bukan langkah yang mudah karena biasanya kalau udah bahas masalah pengurangan karyawan udah pasti jadi polemik gitu. Nah ini yang kita harus monitor. Baik. Nah, lantas bagaimana dengan dana PMN 7,5 triliun begitu yang sudah dijanjikan oleh pemerintah untuk bisa meningkatkan lagi paling tidak step awal nih buat Garuda Indonesia? Ya, step awal 7,5 triliun ini pasti sangat membantu ya, Hmm. dan kemungkinan besar akan digunakan untuk pemulihan tadi. Jadi pemulihan operasional, karena yang penting adalah yang paling itu bagaimana bisa mengenerate cash flow yang sesuai dengan bisnis plan secepat mungkin. Kalau itu tidak bisa dibikin, kalau itu tidak bisa direalisasikan secepat mungkin, ini Oke. akan menunda masalah pembayaran hutang. Ini akan menambah risiko untuk lunasan hutang di kemudian hari. Jadi saya rasa 7,5 triliunnya itu bukan dipakai untuk bayar hutang, tetapi dipakai untuk pembayaran operasional sesuai dengan bisnis plan-nya. Dan itu penting sekali. Oke, tapi kalau kita bicara mengenai operasional tadi, apakah sebaiknya kita segera saja digunakan untuk penambahan jumlah pesawat begitu untuk meningkatkan lagi dari sisi pendapatan perusahaan? Ya, salah satunya pasti untuk eh, reaktivasi armada yang sedang grounded. Ya, cuma itu juga butuh waktu, itu tidak bisa cepat, itu mungkin 2-3 bulan Betul. bisa pulih. Nah, terus untuk juga pemulihan pendapatan karyawan yang aktif, ya, jadi bukan yang dirumahkan, itu juga butuh. Itu mungkin bisa cepat. Jadi masih banyak hal-hal yang bisa dilakukan. Nanti baru dari situ kalau ada sisa baru dilihat, oke, mungkin bisa untuk membayar beberapa dari mungkin yang short term credit ya. Kalau yang long term yang sudah Iya, dihomologasikan ya mau nggak mau gitu. betul. Itu Karena Garuda ikut dengan juga rencananya. fokus untuk membayar hutang yang di bawah 250 juta secara cash begitu ya. Kemudian berikutnya baru dengan skema-skema pembayaran bertahap. Tapi dengan kondisi saat ini industri penerbangan kita apakah sedang juga menunjukkan tren yang positif sehingga demand-nya tetap akan terbuka nih nanti apabila ada penambahan pesawat Garuda Indonesia untuk dioperasionalkan. Sebelum peak season liburan sekolah sekarang, Hmm. kita estimasikan bahwa demand itu sudah recover ke 70 sampai 80% dari Oke. pra pandemi. Hanya saja kapasitasnya masih 55 sampai 65%. Hmm. Jadi kita lihat ada shortage sekitar 10 sampai 15%. Ini mengakibatkan harga tiket naik, tapi ini tanda bagus bahwa Oke. demand sudah mulai pulih. Ya. Kita berharap ini sustain dan dari kalau kita lihat sekarang dengan musim liburan sekarang tidak hanya tiket domestik tapi tiket luar negeri pun juga mahal karena demand tinggi dengan kapasitas yang sedikit. Ini Iya. kita memperlihatkan bahwa demand-nya sudah merata, ya. Tidak hanya ke tempat-tempat liburan, tidak hanya dari Jakarta, dan tidak hanya domestik, luar negeri pun juga ada. Nah ini tentu sinyal yang bagus bagi maskapai. Nah ini harga mahal, memang banyak yang mengeluh, kita berharap dari sini maskapai bisa mengambil keuntungan atau cash flow untuk dipakai untuk pemulihan mereka, armadanya bisa direaktivasi, hutang-hutangnya bisa dibayar, lalu juga gaji-gaji yang tertunda bisa dibayar juga karyawan, sehingga bisa menambah kapasitas agar harga tiket bisa turun dan penumpang lebih banyak lagi, dan itu akan memicu recovery yang lebih besar lagi. Baik, di sisi lain harga aftur juga kemarin menjadi keluhan yang mendongkrak juga kenaikan harga tiket pesawat ini Pak Geri. Kita bahas nanti di segmen berikutnya, kita akan jeda dulu sebentar. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Berikut ini kami sampaikan ada beberapa poin ini untuk penyelesaian kewajiban usaha Garuda Indonesia. Data selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda. Kita lihat, poin pertama adalah penyelesaian kewajiban usaha melalui arus kas operasional. Kemudian ada konversi utang menjadi ekuitas, ada modifikasi ketentuan pembayaran baru jangka panjang dengan periode tenor tertentu, dan juga penawaran instrumen restrukturisasi baik dalam bentuk surat utang baru maupun ekuitas. Ini adalah beberapa poin yang akan dijalankan oleh Garuda Indonesia. Berikutnya, ada rencana juga rights issue dari Garuda Indonesia ini untuk tahap pertama di mana pemerintah akan menginjeksikan sekitar 5,7 triliun rupiah untuk porsi awal restrukturisasi. Kemudian tahap kedua memperoleh tambahan pendanaan dari investor strategis. Itu dia beberapa strategi yang akan diterapkan oleh manajemen Garuda Indonesia. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Gary Suyatman. Ya, Pak Gary, berdasarkan informasi tadi kita lihat memang beberapa strategi sudah disiapkan ini kaitannya dengan upaya restrukturisasi, pembayaran kewajiban-kewajiban dari Garuda Indonesia. Anda melihat kansnya bagaimana, Pak Gary? Ya, untuk financial, ya dari aspek financialnya mungkin ya benar harus harus diutamakan adalah recovery dari cash flow-nya sendiri. Kalau cash flow-nya sendiri nggak positif, tentu akan susah untuk bisa mendapatkan confidence dari bondholders atau mungkin yang potensi untuk jadi bond buyers nantinya. Terus juga untuk rights issue, itu kalau itu dari pemerintah, tapi yang dari strategic investornya ini penting. Karena ini yang diarahkan jangka panjangnya. Dalam arti tidak hanya sendirian dengan pemerintah, tetapi ada juga sedikit investor baru. Ini yang mungkin ini agak dilema ya, kalau kita mau buru-buru di situ, kembali lagi kinerjanya sudah sesuai dengan plan atau belum, tapi kalau terlalu lama, takutnya nanti dana yang dari 7,5 triliun, lalu jadi cash flow operational, lalu juga dari si bond yang diterbitkan itu nanti keburu seret duluan. Nah, itu juga nggak bagus. Ini balancing act yang harus dilakukan oleh manajemen nanti. Baik, tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada, peluang-peluang itu tetap terbuka dilaksanakan oleh manajemen. Kemudian apakah juga ini akan segera direspon oleh investor? Kalau Anda katakan tadi kan akan dilihat dulu nih komitmen, konsistensi dari Garuda Indonesia dalam menjaga performanya pasca PKPU. Tidak hanya komitmen dari manajemen, tapi juga komitmen dari pemerintah. Masalah yang 7,5 triliun akan seberapa cepat itu dikucurkan. Lalu juga kinerja Garuda setelah 7,5 triliun turun, itu juga akan dilihat oleh investor pastinya. Ya, kalau misalnya cost-nya bisa kita lihat menurun, jadi becoming under control, lalu juga revenue-nya bisa menuju dengan target, saya rasa ya investor juga tidak akan bermasalah dengan itu. Cuman kalau tidak sesuai, ya itu nanti harus kita lihat bagaimana. Tantangan berikutnya tadi Anda katakan di awal bahwa ada kenaikan harga tiket, sementara demand-nya juga sudah mulai terbentuk begitu untuk industri penerbangan kita. Kemudian apakah ini masih menjadi kendala yang memicu juga kenaikan harga tiket beberapa waktu lalu untuk aftur ini, Pak Gary? Ya, kalau dari aftur itu kembali lagi cukup signifikan, tapi bukan menjadi pemicu terbesar kenaikan harga tiket. Kalau misalnya harga fuel naik 20%, itu efeknya ke harga tiket hanya 7,5 sampai 10%. Ya, kalau misalnya kenaikannya 30, misalnya kenaikan fuel 40%, ya fuel naik paling banyak adalah 20%. Ini harga tiket naik hampir 100%, di mana dia sampai kepentok dengan yang namanya tarif batas atas yang ditetapkan oleh pemerintah. Ya, jadi ini dari demand-nya sendiri. Ini bukan dari masalah biayanya. Ini dari demand-nya sendiri. Dan kembali lagi, ini dibutuhkan dan ini harus bisa di-capitalize oleh masing-masing maskapai, khususnya oleh Garuda. Karena Garuda ke depannya rencananya tidak menjadi maskapai yang besar. Yang tidak seperti dulu. Gitu. Jadi Garuda fokusnya nanti akan ke niche premium segment, dan ini harus hati-hati sekali dengan cost control mereka. Ya, jadi memang mereka mengejar pasar yang marginnya tinggi, tapi karena volumenya lebih kecil dari sebelumnya, cost controlnya juga
sama crucialnya seperti LCC contohnya. Oke, oke. Nah, itu dia. Lantas kira-kira langkah pemerintah yang dibutuhkan seperti apa nih untuk bisa tadi menjaga konsistensi dari kinerja Garuda Indonesia? Kita jawab nanti di segmen berikutnya Pak Geri. Kita akan jeda dulu sebentar dan pemirsa, kami akan segera kembali usai pariwara yang satu ini. Baik pemirsa, kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Geri Suratman. Beliau adalah pengamat penerbangan Jaringan Penerbangan Indonesia atau JAPRI. Baik Pak Geri, kita lanjutkan kembali. Lantas kalau kita lihat dari sisi pemerintah nih, kira-kira perlukah ada satu dorongan lagi dari sisi kebijakan kah, insentif kah yang perlu diberikan juga untuk menjaga kinerja Garuda Indonesia atau sepenuhnya sekarang berada di tangan manajemen Garuda Indonesia? Kalau menurut saya sih lebih bagus semuanya diserahkan ke manajemen Garuda Indonesia. Yang harus dilakukan adalah bagaimana Garuda bisa melakukan business plan-nya. Oke. Yang dikhawatirkan nanti adalah misalnya pemerintah mau bagaimana, Garuda business plan-nya seperti apa. Kita harus ingat, rencana bisnisnya Garuda ini mengikat karena adanya keputusan PKPU. Jadi tidak bisa diabaikan, lalu mungkin ada kepentingan politis dari pemerintah maunya bagaimana lakukan yang diinginkan pemerintah. Nggak bisa seperti itu, karena itu kondisi damai dengan krediturnya. Kita harus ingat, krediturnya juga berkorban untuk Garuda Indonesia. Ini tidak hanya Garuda yang minta lalu kreditur ngasih, tapi kreditur juga dengan restorasi ini krediturnya berkorban. Kita harus hargai itu dan kita harus hormati itu. Jangan sampai negosiasi yang berdasarkan business plan Garuda jadi ibaratnya oleng karena ada permintaan benar dari pemerintah. Gitu. Contohnya misalnya pemerintah meminta Garuda untuk tidak terlalu banyak untuk tidak terbang di luar negeri. Nah sekarang bagaimana? Kita ada banyak pesawat yang direstrukturisasi listnya, itu pesawat wide body yang harus dipakai untuk luar negeri, yang nggak profitable dipakai ke dalam negeri. Ini kan jadi dilema. Nah, disinilah sebaiknya keputusan diserahkan sepenuhnya ke manajemen Garuda. Pemerintah memonitor kinerjanya, bukan Garudanya ngapain, tapi kinerjanya. Oke. Tapi kalau kita lihat dengan kondisi yang ada saat ini, apakah pemerintah juga sudah menyerahkan sepenuhnya kepada manajemen Garuda Indonesia untuk melaksanakan restrukturisasi, kemudian mereka juga ataupun manajemen Garuda Indonesia yang paling tahu nih kemampuan diri mereka sendiri, Pak Geri? Ya, saya khawatir ya dengan beberapa hal yang diumumkan oleh pemerintah atau dibicarakan pemerintah mengenai Garuda. Karena saya melihat itu ada beberapa potensi yang mungkin bisa kontradiktif dengan bisnis plan-nya. Nah, kalau menurut saya kembali lagi kita harus ingat kreditors ini hampir 95% yang setuju dengan bisnis plan-nya. Artinya apa? Bisnis plan ini mestinya bankable. Oke. Ya. Dan ini buat saya unprecedented gitu. Kalau kita tadinya ngarepin paling 70-an%. Kalau kita lihat dari di luar negeri, kalau ada misalnya bankruptcy protection, creditor restructuring, paling 80-86% setuju, ini 90%. Kita harus hargai itu, dan itu saya rasa pemerintah juga harus appreciate itu dan memberikan ruang bagi Garuda dan memenuhi komitmennya untuk masalah penyertaan modal. Baik, tapi kalau kita lihat dengan fokus domestik begitu, apakah penguatan dari sisi domestik juga perlu ditambah lagi rute-rute penerbangan yang dulu sempat menopang kinerja Garuda Indonesia, atau mungkin ada strategi lain yang mungkin bisa Anda sarankan, Pak Geri? Ya, domestik ini punya satu kendala kalau bagi maskapai seperti Garuda, yaitu tarif batas atas. Oke. Ya. Jadi ibaratnya potensi pendapatannya kepetok di situ. Nah, kalau ke luar negeri itu tidak ada pengendalian harga, jadi bisa bebas. Gitu. Kalau lagi demand tinggi banget, mau terbang 1 jam bisa bayar 5 juta juga nggak masalah gitu. Baik. Dan itu akan sangat profitable bagi maskapai. Nah, yang harus dijaga adalah jangan kembali ke pola pikir seperti dulu, yaitu yuk Garuda ke Bank Indonesia, yuk kita sebarkan sayap, terus lupa mesti untung gitu. Saya rasa terbang kemanapun baik domestik maupun internasional tidak masalah selama fokus terhadap profitability-nya dijaga. Oke, tapi kan ada bagian dari bentuk pelayanan juga dari Garuda Indonesia sebagai maskapai penerbangan milik pemerintah ini, Pak Geri. Ya, tapi kita juga harus ingat, dari Garuda masih ada Citylink. Ya, Citylink bukan LCC yang kita bilang ecek-ecek. Iya. Citylink juga
LCC yang cukup bagus, sudah malah sangat bagus kompetitif dengan LCC yang ada di negara lain. Nah, terus juga kita harus ingat bahwa juga pemerintah secara tidak langsung juga mengendalikan, juga ada kendali ke Pelita Air yang ditugaskan untuk mengambil segmen medium. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong pelayanan, kalau tempat-tempat yang mungkin yield-nya rendah, ya jangan Garuda yang terbang ke sana. Gitu. Mungkin kirim Citylink, mungkin kirim Pelita. Tapi tempat-tempat yang premium itu mau tiga-tiganya masuk nggak masalah. Gitu. Jadi kembali lagi, cukup Garuda fokus dengan profitability karena masih ada Citylink dan masih ada Pelita yang bisa memenuhi sebagian dari ibaratnya kepentingan perhubungan bagi pemerintah. Ya, profitability seperti apa nih? Mungkin kalau kita lihat bicara mengenai rute-rute penerbangan yang akan ataupun harus dijalani oleh Garuda Indonesia, selain fokus juga untuk nanti ke penerbangan internasional yang Anda katakan justru bisa memberikan keuntungannya lebih karena tidak ada batasan atas maupun bawahnya. Kalau untuk rute domestik ya yang pasti dicari adalah rute-rute yang memang yield-nya tinggi, ya yield-nya tinggi dalam arti pasarnya berani bayar lebih mahal. Biasanya tujuan-tujuan yang diminati oleh corporate sector. Karena perjalanan dinas. Kalau untuk ke sektor-sektor yang mungkin banyak dari orang liburan atau wira swasta yang melakukan perjalanan, itu yield-nya mungkin tidak sebagus dari yang untuk corporate sector. Nah, kalau untuk liburan tapi juga ada dua, ada yang liburan yang berani bayar mahal sama liburan mencari tiket paling murah. Contohnya kalau ke Bali kalau lagi peak season, orang-orang kaya juga banyak yang mau ke sana dan bayar tiket mahal. Sama juga dengan internasional. Internasional satu kita harus ingat, itu lebih kompetitif daripada domestik. Jadi harus lebih pintar nyarinya. Tapi kalau dengan kita lihat dari kondisi yang sekarang, harga tiketnya lagi gila-gilaan tingginya gitu. Jadi saya lihat ini masih ada potensi untuk bisa meraup keuntungan besar dari beberapa rute internasional. Berarti sebenarnya demand-nya masih tetap terbuka, tinggal nanti bagaimana meningkatkan kapasitas dari jumlah operasional pesawat Garuda Indonesia ke depan begitu ya. Sesuai dengan bisnis plan-nya. Nah itu dia, optimisme Anda nih terakhir Pak Gary untuk Garuda Indonesia, apakah ke depan benar-benar bisa terbebas dari jeratan hutang ini? Saya rasa begini, financial restructuring yang ada ini mestinya cukup. Tapi sisi lainnya adalah yang non-financial restructuring. Itu yang penting, karena itu yang nanti akan mendikte apakah Garuda bisa profitable atau tidak. Ya, cost-nya harus turun ke level yang setara dengan kompetitornya atau setara dengan kompetitor regional yang premium segment. Ya. Misalnya seperti Singapore Airlines, mungkin cost-nya harus setara atau di bawahnya itu. Nah, sekarang kalau lebih tinggi kita mau compete bagaimana? Jadi saya rasa selama itu bisa dipenuhi, ini bisa tercapai. Makanya saya kebanyakan fokus terhadap untuk memantau aspek non financial restructuring. Itu yang menjadi salah satu pendukung utamanya justru untuk kinerja keuangan ke depan begitu ya Pak Gary ya. Yaitu kunci buat profitability di situ. Baik, Pak Gary, terima kasih banyak atas waktu yang Anda sempatkan dan sharing yang Anda berikan untuk pemirsa iDectional sehingga menjadi insight baru nih untuk bagaimana menatap industri penerbangan Indonesia ke depan. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali dan salam sehat Pak Gary, terima kasih. Terima kasih. Baik pemirsa, jangan beranjak dari tempat Anda. Seperti biasa kami masih akan kembali dengan tema menarik lainnya terkait dengan penyaluran kredit UMKM yang semakin deras. Kami akan segera kembali.